Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP IT Darul Quran. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9. Dan alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang pertama. Oleh karena itu sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Anak-anak, pada materi yang pertama di kelas 9 ini, pada bab yang pertama kita akan membahas tentang meyakini hari akhir dan juga meninggalkan kebiasaan buruk. Nah, sekarang coba kita renungkan gambar di bawah ini. Kira-kira itu gambar apa? Ya, itu adalah gambar orang meninggal atau orang mati. Yang kedua, yaitu gambar sebuah bencana, sebuah tsunami. Kemudian, dan yang ketiga adalah gambar banjir bandang. Dari tiga gambar ini bisa kita renungkan yang terkait dengan materi kita di bab 1 ini kira-kira apa? Adalah sebuah bencana atau kematian, yang mana hal tersebut bisa kita kategorikan sebagai kiamat kecil atau kiamat sughra. Oke. Jadi tentu kalian pernah mengalami adanya bencana alam seperti banjir yang dahsyat, gunung meletus atau tsunami, atau kalian melihatnya melalui media sosial, melalui televisi, berita dan sebagainya. Ya, kira-kira perasaan kalian ketika melihat seperti itu bagaimana? Pasti timbul rasa kasihan. Ya, ya Allah saakene nelongsone, ya. Itu kita hanya melihat. Apabila kita mengalami, malah tidak hanya kita kasihan saja pada diri kita sendiri, bahkan kita pun tidak bisa tidur, kita bingung dengan keluarga kita, seperti itu. Kemudian semua musibah ini terjadi di luar jangkauan akal dan kemampuan manusia. Memang ada musibah itu yang salah satu penyebabnya adalah manusia. Seperti apa? Banjir. Banjir biasa terjadi karena mungkin manusia membuang sampah sembarangan, kemudian menggunduli hutan, akhirnya banjir. Ya. Tetapi ada juga yang di luar jangkauan manusia, seperti gunung meletus. Nah, itu bukan kewenangan manusia. Seperti tsunami. Biasanya tsunami terjadi karena gempa bumi yang ada di lempengan bumi di bawah laut, akhirnya air laut meluap ke daratan hingga terjadilah tsunami. Kemudian kejadian tersebut bisa kita kategorikan sebagai kiamat sughra atau kiamat kecil. Jadi itu adalah sebuah gambaran bagi kita, sebuah peringatan bagi kita, nanti kalau kiamat yang sesungguhnya akan lebih besar, bahkan lebih dahsyat dari kejadian-kejadian bencana yang kita alami. Nah, lalu apakah hari kiamat itu? Agar lebih jelas, mari kita pelajari bersama pada materi selanjutnya. Oke. Pengertian iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Sebelum kita membahas tentang hari kiamat, mari kita ulas kembali, kita mengulang kembali tentang iman kepada hari kiamat. Anak-anak tentu ingat, iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa? Masih ingat? Nah, rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab atau rasul? Kitab. Yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Oke. Sekarang kita ulang kembali, apakah iman itu? Masih ingat juga iman? Apa?
Nah, iman itu mempunyai dua arti. Yang pertama secara bahasa, berarti yakin atau percaya. Yang kedua secara istilah, berarti iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Jadi orang yang dikatakan beriman, saya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kamu memang iman? Iya. Loh, tapi kok bendino sembayangin nek pisan tok, nek gak ngono gak pernah sholat. Nah, berarti itu belum dikategorikan iman. Kenapa? Belum melaksanakan tiga hal. Diucapkan dengan lisan, mungkin sudah. Diyakini dalam hati, mungkin iya. Tetapi belum diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, sekarang pengertian iman kepada hari akhir itu seperti apa? Ya. Iman kepada hari akhir berarti kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi dengan hancurnya alam semesta, dan setelah mengalami kematian, seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari kiamat atau hari akhir itu bukan end of the day. Nah, hari berakhirnya kehidupan di bumi di alam ini kemudian selesai, tidak. Tetapi hari kiamat itu adalah hari awal kita untuk memasuki alam akhirat. Nah, makanya itu kita diperintahkan untuk beriman kepada hari kiamat. Nah, kalau orang nggak beriman, mosok sih kok wis mati kemudian sudah hancur dibangkitkan lagi menerima balasan, tidak mungkin. Nah, berarti mereka belum beriman. Nah, kita yang orang Islam iman pada hari kiamat ya harus meyakini bahwa nanti setelah hari kiamat, hari akhir, kita akan dibangkitkan untuk menerima balasan dari amal yang kita lakukan. Oke, selanjutnya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keadaan ketika kiamat. Ada beberapa ayat Al-Quran, kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah hari kiamat adalah hari di mana terjadi guncangan yang sangat dahsyat. Wanita menyusui lupa anaknya yang disusui. Semua ibu hamil keguguran dan semua manusia kebingungan. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama dan yang kedua, itu juz 17. Kalau kalian mau membaca silakan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau sangat dahsyat. Dan ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Surat Al-Hajj ayat 1-2. Bahwasanya diterangkan di surat Al-Hajj ini, ketika hari kiamat nanti saking sibuknya, saking bingungnya manusia, ya, itu sampai ibu-ibu yang sedang menggendong anak yang masih bayi itu lupa saking gupoe. Kemudian ibu hamil karena saking kagetnya, maka bayi yang masih dalam kandungan ini semua keguguran, dan itu tidak terasa saking kagetnya, saking bingungnya. Dan manusia seperti orang yang mabuk. Ya, gimana orang mabuk itu? Ya, mungkin ucapannya kemudian dia bingung seperti ini kesana kemari. Ya. Bayangkan, jangan hari kiamat saja, kehidupan ataupun ada bencana di dunia, mungkin seperti kebakaran, itu kan kadang orang tuh saking gupuhnya, saking bingungnya, ya,
yang dibawa pulang, yang ketika rumah kebakaran dia keluar rumah sambil menggendong bayi, kemudian dia ditanya, "Loh, anak sampean di mana?" Ternyata yang digendong itu adalah guling. Ternyata anaknya masih ketinggalan di rumah. Kenapa? Ya tadi saking kagetnya, saking bingungnya. Apalagi nanti hari kiamat. Kemudian yang kedua, hari kiamat itu pasti akan terjadi. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. Jadi kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, kita harus yakin bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Kapan? Kita tidak tahu. Nabi saja tidak tahu. Tapi tandanya apa? Nanti kita jelaskan pada pada bab berikutnya, nanti di materi berikutnya ada. Yang ketiga, ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya saat kiamat, alam semesta akan menjadi kacau balau dan sangat mengerikan. Matahari digulung, bintang berjatuhan, dan gunung-gunung dihancurkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah pada surat At-Takwir ayat 1-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idas samsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru utilat, dan seterusnya sampai ayat ke-14 yang artinya, apabila matahari telah digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting atau hamil ditinggalkan atau tidak diperbulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh, dan apabila catatan-catatan amal manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Jadi pada surat At-Takwir ini jelaskan nanti ketika sudah terjadi kiamat, alam ini dihancurkan oleh Allah, gunung-gunung seperti sesuatu yang lemah kayak kapas, jadi dihancurkan oleh Allah, begitu mengerikan. Naudzubillah sunnaudzubillah. Sedangkan yang keempat yang menjelaskan tentang hari kiamat adalah hari kiamat di mana keadaan manusia sangat kebingungan, ibarat anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Hal ini dijelaskan oleh Allah pada surat Al-Qari'ah ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kalian tahu anai? Anai ku laron itu, nak. Jadi kayak habis hujan, kemudian setelah hujan laron itu kan keluar. Nah, nanti seperti itu hari kiamat, nanti manusia bingung, tidak tahu kesana kemari mencari perlindungan, ya saking bingungnya. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Gunung yang beratnya, yang besarnya seperti itu dihancurkan Allah kayak bulu-bulu yang berhamburan. Naudzubillah subhanaudzubillah. Kemudian pada submateri yang ketiga tentang nama-nama hari kiamat atau hari akhir. Banyak nama yang menyebutkan tentang peristiwa hari kiamat, dan itu semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, hari kiamat.
yaitu yaumul qiyamah. Yang kedua, hari akhir atau yaumul akhir. Yang ketiga, hari yang menggemparkan atau yang disebut dalam Al-Quran yaumul qari'ah. Al-qari'ah itu hari yang menggemparkan. Yang keempat, hari bencana agung atau yang disebut dengan yaumut tammah. Kemudian yang kelima, hari gempa bumi besar atau yang disebut dengan yaumur rojifah. Yang keenam, hari goncangan yang besar atau yang disebut dengan yaumuz zalzalah. Di surat Al-Zalzalah itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Al-zalzalah itu goncangan yang besar. Kemudian yang ketujuh, hari yang pasti berlaku, yaitu yang disebut dengan yaumul waqiah. Ya, surat Al-Waqiah, idza waqa'atil waqiah. Sedangkan yang ke-8, ya banyak lagi kata-kata yang terkait tentang hari kiamat yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, tentang tanda-tanda hari kiamat. Kira-kira tadi disebutkan bahwasanya seseorang tidak akan tahu kapan kiamat itu akan terjadi walaupun itu nabi dan rasul, tetapi tanda-tandanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu tanda-tanda hari kiamat kecil atau kiamat sughra. Yang pertama adalah ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi. Nah, kira-kira zaman sekarang ini orang belajar ilmu agama dengan ilmu umum kira-kira banyak yang mana? Nah, kalau orang sudah malas ngaji pondok pesantren, malas ngaji, kemudian orang sukanya mengejar dunia, pingin sekolah di ini biar berprestasi dalam bidang ini. Nah, itu kalau sudah ilmu agama tidak dianggap, ya kita tunggu saja nanti kiamat. Kemudian yang kedua adalah miras dan judi merajalela. Nah, kira-kira di tempat kalian orang minum minuman keras dan orang berjudi itu kira-kira sudah terang-terangan apa belum? Kalau mereka masih sembunyi-sembunyi, takut ketahuan, berarti kita aman. Walaupun apa? Ya kita sebagai umat Islam ya harus mengingatkan. Nah, caranya bagaimana? Ya mengingatkan yang halus, ya mengingatkan orang mabuk kok dengan kata yang kasar malah kita dijotos, ya kita ingatkan dengan sesuatu yang halus, kita ambil hatinya biar mereka menjadi sadar. Kemudian yang ketiga, fitnah atau zaman sekarang disebut dengan hoax atau hoax itu muncul di mana-mana. Nah, sekarang kan kita tidak bisa membedakan mana berita benar, mana berita salah. Bahkan kejadian 10 tahun yang lalu ya ada foto atau video, kemudian kita posting hari ini, kita tulisi gempa bumi atau pembantaian gini, Masya Allah, itu yang komentar banyak sekali, oh ini manusia kurang ajar gini-gini. Padahal itu kejadiannya bisa jadi adalah 10 tahun yang lalu dan bukan di Indonesia. Nah sekarang digoreng lagi, dibuat fitnah. Nah makanya anak-anak jangan sampai kalian memberitakan atau menge-share berita yang tidak diketahui kebenarannya. Ya, harus ini dari mana asalnya, benar apa enggak, jangan asal nge-share saja walaupun itu kebaikan, ya. Kemudian yang keempat, tersebarnya perzinaan karena memperoleh izin dari penguasa. Naudzubillah summa naudzubillah, kita berlindung kepada Allah semoga tidak terjadi. Ya. Sekarang zina itu sudah luar biasa. Dengan canggihnya HP, mohon maaf ya, dengan canggihnya HP itu orang kalau mau zina itu lewat pesan di ya online, nanti janjian di mana, di hotel ya. Seperti itu. Walaupun penguasa atau pemerintah belum mengizinkan, bukan belum ya, tidak mengizinkan. Ya nanti kalau sudah mau hari kiamat itu pemimpinnya malah mengizinkan, oh boleh berzina, oh malah tambah bahaya sekali. Wong sekarang aja dilarang saja masih sembunyi-sembunyi, apalagi sudah
nanti dapat izin dari penguasa. Ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Indonesia ini tidak dipimpin oleh orang yang dolim, yang menghalalkan zina. Kemudian yang kelima, jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Nah, kira-kira kalau sekarang berita tahun berapa itu jumlah laki-laki dan perempuan itu kalau dibandingkan itu 1:3. Ya, jadi kalau hari ini ada kelahiran 10 anak laki-laki, perempuannya lahir 30. Nah, nanti di hari kiamat 1:40. Nah, sampai seperti itu. Kemudian yang keenam, nah ini kira-kira sudah muncul apa belum? Adanya 2 golongan besar yang saling membunuh tetapi sama-sama mengaku dirinya memperjuangkan agama Islam. Ya Allah, ini mungkin anak jangan sampai ikut-ikutan ya. Islam gini-gini, membela Islam, tapi mulutnya itu bantai, penggal kepala. Ya Allah, padahal agama Islam tidak mengajarkan seperti itu. Agama Islam itu adalah agama yang santun, mengajarkan akhlak. Tidak boleh mengucapkan sesuatu yang kotor. Kalau kalian ingin mengingatkan seorang pemimpin, maka ingatkan dengan baik. Tidak boleh di jalan demo, ini pemimpin gini. Nah, tidak boleh. Harus mengingatkan dengan yang sopan, yang santun. Oke. Sekarang tanda-tanda kiamat kubro. Itu kiamat yang keseluruhan, nanti manusia sudah dihancurkan, alam dihancurkan, semua yang bernama hidup itu akan mati. Apa tandanya? Yang pertama, keluarnya Dajjal yang banyak berbohong dan menipu. Jadi yang digambarkan Dajjal itu adalah makhluk yang besar bermata satu, ya. Itu secara gambaran fisik. Tapi ada yang mengatakan Dajjal itu nanti seseorang yang memutarbalikkan fakta. Yang bohong dibilang benar, yang benar dikatakan bohong. Kemudian yang kedua, matahari muncul dari barat. Nah, kalau sudah seperti ini, maka pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, munculnya binatang ajaib yang bisa bicara. Jadi mungkin kalau sekarang binatang yang bisa bicara itu apa? Ya burung lah, kan kadang ada burung beo yang diajari nyanyi, diajari ya. Mungkin nanti entah itu binatang ajaibnya berupa apa, ya kita tidak tahu. Entah itu ada anjing yang bisa bicara. Nah, alam bisawab, Allah yang Maha tahu. Kemudian rusaknya Ka'bah. Ya. Karena orang yang menangi, ya basa Jawa menangi apa ya? Nah, nanti dari kiamat itu orang semua rusak semua, tidak ada yang baik. Karena nggak ada yang sholat, nggak ada yang zakat, zina merajalela, nggak ada yang ibadah haji, sampai Ka'bah ini dirusak. Ada yang merusak. Nah, kalau sudah ada yang merusak, ya naudzubillah, maka kiamat akan segera datang. Yang kelima adalah lenyapnya Al-Quran. Lenyapnya Al-Quran ini bukan Al-Quran hilang, Al-Quran dibakar, bukan. Ya, Al-Quran memang ada, tapi tidak banyak orang yang bisa membaca. Jadi Al-Quran ya hanya sekedar kertas saja. Tidak ada orang yang khataman, tidak ada orang yang tahfidz, hafal Al-Quran, tidak ada. Bahkan TPQ pun, tempat mengaji Al-Quran pun tidak ada. Kenapa? Karena ya tadi orang sudah lebih menarik belajar ilmu umum daripada ilmu agama. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam yang mengislamkan umat Nasrani. Nanti dikisahkan Nabi Isa akan turun ke bumi, kemudian menghancurkan semua salib-salib itu dan mengajak orang-orang untuk melaksanakan atau beragama Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketujuh maksud saya adalah munculnya Ya'juj atau Ma'juj. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi siapakah Ya'juj Ma'juj ini. Dan yang ke-8 adalah seluruh manusia menjadi kafir karena tidak banyak orang yang beribadah. Kemudian Al-Quran sudah tidak ada yang hafal, tidak belajar, akhirnya manusia banyak menjadi kafir.
yang dikejar adalah urusan dunia. Ya, gaya apa sembayang tok ya gak sugih. Nah, orang bekerja mulai pagi sampai siang mengumpulkan harta. Akhirnya manusia lupa kepada Tuhannya, sehingga manusia menjadi orang yang tidak beragama. Naudzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang adalah tentang beberapa fase atau beberapa apa saja yang dilewati nanti ketika manusia sudah dibangkitkan dari alam kubur. Jadi ketika nanti hari kiamat, setelah hari kiamat apa saja yang terjadi? Yang pertama adalah yaumul barzah atau alam kubur, di mana kurun waktu ini antara kematian manusia di dunia ini dengan saat pembangkitan. Jadi nanti ketika manusia sudah dihancurkan, semua dihancurkan oleh Allah, mereka masuk ke alam kubur. Ya. Ini ada fasenya adalah yaitu fase alam kubur. Yang kedua yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah mereka dikubur, kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah. Ya, dibangkitkan kemana? Dibangkitkan untuk digiring menuju tempat yang namanya padang mahsyar. Ya, disebut yaumul mahsyar. Di situ mereka akan dikumpulkan oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya. Yang melakukan perbuatan baik akan dibalas dengan baik, yang melakukan perbuatan jelek akan dibalas dengan kejelekan. Siapa saja yang dikumpulkan pada hari mahsyar itu, yaitu manusia mulai zamannya Nabi Adam sampai manusia terakhir hari kiamat. Kemudian yang keempat adalah yaumul hisab, yaitu hari di mana manusia diperhitungkan semua amalnya ketika hidup di dunia. Ya. Jadi nanti di yaumul hisab ini seseorang tidak bisa, oh saya dulu suka mengaji, saya suka sholat, tidak bisa. Ya, mulutnya dikunci. Yang berbicara adalah tangan dan kakinya yang akan menjadi saksi. Ya, kata tangannya, oh saya dulu ini dibuat sodako, saya dulu dibuat menolong orang yatim. Nah, tangan yang berbicara, yang menjadi saksi. Kakinya juga seperti itu. Saya dulu dilangkahkan untuk hadir di majelisnya Ustadz Soni pada hari Minggu pagi, kemudian saya hadir ke sholat berjamaah 5 waktu. Nah, yang menjadi saksi adalah tangan dan kakinya dan anggota tubuhnya. Jadi manusia tidak bisa berbohong. Yang kelima adalah yaumul mizan atau hari penimbangan amal, di mana amal baik dan buruk manusia akan ditimbang. Kalau amal baiknya yang lebih banyak, yang lebih berat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau yang lebih berat adalah amal jeleknya, dosanya yang lebih berat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang selanjutnya adalah sirat atau jembatan. Setelah mereka melewati hari penimbangan, maka dia akan melewati sebuah jembatan yang dikatakan bahwasanya jembatan ini tajamnya melebihi 7 benda yang tajam, kecilnya melebihi rambut yang belah 7. Ya. Orang yang lewat di sirat ini tergantung amal perbuatannya. Ada yang sambil berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, kemudian ada yang menggantung, kemudian sampai di tengah dia terjatuh. Tergantung amalnya masing-masing ketika dunia. Nah, oleh karena itu, mumpung kita diberikan oleh Allah panjang umur hidup di dunia, hendaklah kita melakukan amal yang baik. Dan yang terakhir adalah yaumul jaza atau hari pembalasan, yaitu yang berupa surga dan neraka. Siapa yang amal baiknya lebih banyak dan ia mendapat rahmat dari Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang amal jeleknya yang banyak, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada batasannya. Yang di surga dia akan menikmati indahnya surga, kenikmatan surga, buah-buahnya, bidadarinya dan sebagainya. Yang di neraka juga seperti itu, dia akan menerima balasannya, disiksa oleh Allah, tidak bisa mati, dihidupkan kembali, rusak badannya, diutuhkan kembali. Untuk apa? Untuk menerima balasan ketika dia di dunia karena melakukan perbuatan dosa. Oke anak-anak, mungkin ini materi kita pada bab yang pertama ini
Nanti akan kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Barangkali sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum paham, dipersilahkan. Terima kasih.